Shalom Ibu Bapak yang kami kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan boleh mempersatukan kita di Sabat Tuhan di minggu hari ini. Sekalipun ibadah kita masih tetap di rumah-rumah, tetapi semangat kita dalam ibadah telah terus menyala-nyala untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali rangkaian ibadah ke dalam tangan kasih dan kuat kuasanya. Haleluya. Ibadah di kesempatan hari ini, pertolongan kita adalah dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih dan setia, Allah yang takkan pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya atas umat-Nya. Biarlah turun berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Tuhan Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati kita saat kita bersama-sama untuk datang dan berbuat bakti kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami meletakkan rangkaian ibadah di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh kembali kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun yang terjadi dalam diri kita, kesulitan, kesusahan, beban berat, tetapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tetap berdiri kuat, berdiri teguh di dalam Tuhan. Karena hanya bersandar kepada Dialah kita memperoleh kekuatan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Saatnya kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Pakai setiap kami anak-anak Tuhan untuk boleh berdiri atas bangsa ini Bapa. Kami mau memberkati bangsa kami Tuhan. Kami mau merindukan pemulihan terjadi atas Indonesia Tuhan. Kami satukan iman percaya kami. Belas kasihan-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Dan Engkau pun mengasihi bangsa ini Bapa. Biarkan setiap kita tetap berdiri kuat di dalam Engkau. Haleluya Yesus. Mari bersama-sama kita memuji Dia. Haleluya Yesus. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu mencari kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya Yesus.
Tuhan. semua problema. Dalam jalan Kebenaran-Mu pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Haleluya Yesus. Kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri Tuhan dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu. Haleluya. Syukur untuk setiap rencana-Mu Tuhan. untuk setiap Yes. rencanamu Rancangan-Mu adalah rancangan yang mulia. yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dan nama-Mu hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Biarlah nama-Mu ditinggikan atas Indonesia. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Berkati Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Haleluya. Engkau alirkan kekuatan-Mu atas Indonesia. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Dan mari kita semua yang siap memuji Tuhan bersama berkata amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Kita tetap menjadi orang-orang yang luar biasa pagi hari ini. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan nyatakan satu pujian. Ku punya visi untuk bangsa ini.
ku punya visi ku bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Bersama berkata, ku punya visi, yes, ku bangsa ini, ku punya mimpi, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Siap lutut berkelut, siap lutut bertelut menyembahmu, siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri. Siap lutut, tut bertelut menyembahmu, amin, amin Tuhan. Siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa. Sekali lagi bersama-sama, siap lutut yes, menyembahmu, siap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Haleluya. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri. Lawatlah bangsa dan negeri. Sekali lagi, lawatlah bangsa dan negeri ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Mari kita angkat satu pujian ini. Seperti wanita yang mengurapi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu
tetap setia untuk melayani. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya Yesus. Dan kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Biarlah sampai akhir hidup kami mau melayani Engkau ya Tuhan, menyukakan hati-Mu. Karena kami percaya ceritalah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapa di sorga, kesempatan pagi hari ini yang membuka mata hati, pikiran dan pendengaran kami. Bajak kehidupan kami isi dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu menjadi berkat kekuatan atas kami semuanya. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, salam, selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh ada bersama-sama dalam sahabat Tuhan. Kita beribadah sekalipun kita beribadah ada di rumah kita masing-masing. Nah, kesempatan ini Ibu Bapak yang kami kasih dalam Tuhan, saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang kami beri judul From Zero to Hero. Haleluya. Apa saudara? From Zero to Hero. Artinya apa? Dari nol menuju kemenangan. Haleluya ya. Menuju kemenangan. Luar biasa. Nah, Ibu Bapak yang kami kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian kebenaran firman Tuhan, saya bacakan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukannya kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Haleluya. Yang percaya atas kebenaran ini bersama berkata amin. Haleluya. Saudara-saudara yang kami kasih, sangat menarik sekali kalau kita lihat saudara kami kasih, Alkitab mencatat bahwa sejak tabut perjanjian ada di rumah Obed-Edom selama 3 bulan, Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan seisi rumahnya. Oh, luar biasa saudara yang kami kasih di dalam Tuhan. Tentunya ada keistimewaan. Kenapa? Apa hubungannya tabut perjanjian dengan berkat yang akan diterima oleh Obed-Edom? Oleh karena itu, saudara kami kasihi, kita akan belajar lebih dulu. Apa itu sesungguhnya tabut perjanjian? Ya, apa itu tabut perjanjian? Nah, Ibu Bapak Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, tabut perjanjian adalah perkakas yang berisi 2 loh batu. Ya, di mana 2 loh batu ini adalah isinya adalah 10 perintah Tuhan. Kemudian ada roti mana. Ya, kemudian yang ketiga adalah tongkat Harun. Nah, perkakas ini dibuat oleh perintah Tuhan sendiri selaras dengan penglihatan Nabi Musa
pada saat dia ada di Gunung Sinai. Nah, saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, tabut Tuhan inilah di mana Tuhan berbicara di antara dua kerubim. Apa itu kerubim, saudara? Kerubim itu artinya tutup daripada tabut perjanjian tadi. Tuhan berbicara di sana, dan saudara kami kasih, tabut perjanjian adalah lambang keagungan Tuhan, lambang kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, lambang penyertaan Tuhan terhadap umatnya, lambang kekudusan Tuhan, dan juga lambang kuasa yang daripada Tuhan. Oh, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ternyata tabut perjanjian itu memiliki makna yang sangat luar biasa, karena itu lambang kehadiran Tuhan. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan, sesungguhnya sudah bertahun-tahun lamanya tabut perjanjian ini dibiarkan ada di rumah Abinadab, seorang imam yang tinggal di satu tempat yang namanya Kiryat Yearim. Di sana cukup lama sudah dibiarkan begitu saja. Tetapi setelah Daud menjadi raja, Daud berinisiatif memindahkan tabut perjanjian tadi dari Kiryat Yearim menuju ke Yerusalem. Kenapa Daud memindahkan tabut itu, ibu saudara? Karena kita tahu Daud adalah seorang raja yang sadar betul bahwa keberhasilannya bukan karena kekuatannya, bukan karena kepawaiannya dia berperang, tetapi karena campur tangan Sang Ilahi, karena campur tangan Tuhan. Karena itulah pada saat Daud dilantik menjadi raja, dia ingat tentang tabut perjanjian, sehingga dia segera membawa tabut itu ke Yerusalem. Nah, saudara kami kasih, ketika Daud niat untuk mengangkat tabut perjanjian tersebut dalam perjalanan dari Kiryat Yearim ke Yerusalem, tiba-tiba ada accident yang terjadi, saudara kami kasih, sehingga apa? Kereta itu tergelincir dan Usa anak Abinadab tadi terulur tangannya ke dalam tabut perjanjian tadi, saudara kami kasih, dan yang terjadi apa, saudara kami kasih? Usa mati. Saudara kami kasih, sungguh sangat dahsyat. Artinya apa? Karena keteledoran Usa, Alkitab mengatakan keteledoran Usa, sehingga dia mengulurkan tangannya ke tabut dan Usa harus mengalami kematian. Inilah yang membuat Raja Daud itu menjadi sangat gentar, sangat takut, karena kehadiran Tuhan itu dahsyat. Tidak boleh sembrono, tidak boleh main-main, saudara kami kasih. Dan kita tahu akhirnya dengan peristiwa tersebut, maka tabut perjanjian itu disinggahkan, dibelokkan. Harusnya lurus untuk ke Yerusalem, dibelokkan ke satu tempat, yaitu ke rumah yang namanya Obed Edom, ya, ke rumah Obed Edom. Nah, saudara kami kasih, dan pada saat tabut itu ada di rumah Obed Edom, firman Tuhan berkata 3 bulan saja, hanya 3 bulan, saudara kami kasih, maka itu diberkati luar biasa. Coba kalau bertahun-tahun, ya, mungkin Obed Edom menjadi sangat diberkati. Baru 3 bulan itu diberkati. Nanti kita akan lihat berkat apa saja yang diterima, luar biasa. Namun sebelumnya kita lebih tahu lebih dulu siapa Obed Edom. Saudara kami kasih, kata Obed, Obed itu punya arti budak atau hamba, ya, budak atau hamba. Kemudian Edom itu adalah tuannya. Jadi kalau orang menyebut Obed Edom adalah si Obed budaknya Edom, karena tuannya adalah Edom. Nah, siapa Edom ini? Kalau kita melihat silsilahnya, Edom adalah keturunan dari Esau. Ya, keturunan dari Esau. Nah, Esau itu siapa? Sudah kami kasih. Kalau kita ingat Esau, pasti kita ingat saudara kembarnya, yaitu siapa? Yakub. Kita ingat Yakub. Nah, Esau inilah sudah kami kasih, pada suatu saat dia dalam segala kelaparan yang dia alami setelah dia berburu, apa yang dilakukan? Dia minta kepada adiknya, Yakub, berikan aku
sedikit dari kacang makanan yang merah-merah, sop itu, saudara. Kemudian Yakub tidak kalah pintar, dia berkata begini, oh bolehkah aku beri, tapi perjanjian dulu. Gimana kalau sekarang aku yang jadi abangmu dan kamu jadi adikku, saudara? Dan Esau ini tidak menghiraukan hak kesulungan, tapi lebih mementingkan kepentingan perutnya, kepentingan kedagingannya. Sehingga apa kita kata, oke lah, apalah artinya hak kesulungan. Dan akhirnya sudah kami kasih, Esau benar-benar menjadi adiknya Yakub. Dengan kata lain, sudah kami kasih di dalam Tuhan, artinya Esau adalah lambang nafsu dunia. Ketika dia menjual hak kesulungannya kepada Yakub, pada hak kesulungan itu sangatlah penting menentukan berkat Tuhan yang akan datang. Boleh dikatakan keselamatan yang dia peroleh dijual untuk perkara-perkara yang lain. Nah, sudah kami kasih, jadi Obed Edom itu artinya adalah budak nafsu duniawi ini. Saudara kami kasih, namanya benar-benar tidak menyenangkan. Tetapi kita lihat kenapa kok Daud justru memilih rumah Obed Edom itu menjadi tempat persinggahan tabut perjanjian. Bukankah dari namanya saja kita tahu Obed Edom adalah budak nafsu duniawi ini, sudah kami kasih. Tetapi kenapa Daud? Apakah Daud salah pilih? Oh, ternyata tidak, sudah kami kasih dalam Tuhan. Ternyata Obed Edom itu telah diubahkan oleh Tuhan. Amin. Hidup Obed Edom telah diubahkan oleh Tuhan. Buktinya apa, sudah kami kasih? Buktinya pada saat tabut perjanjian ini, sudah kami kasih, mau dipindahkan, semua bingung mau dipindahkan kemana. Daud sendiri juga khawatir dengan kematian Usa, tetapi Obed Edom berani menerima. Ini resikonya besar, ya, tanggung jawabnya besar sekali. Usa saja tangannya terulur sedikit mati. Sedangkan Obed Edom agak lebih mengerikan lagi kalau tidak dirawat sungguh. Tetapi karena Obed Edom sudah diubahkan oleh Tuhan, dia menerima tabut perjanjian tersebut. Luar biasa, sudah kami kasih. Ini hal yang luar biasa. Padahal baru dia lihat dengan kacamata, dengan mata dia sendiri, betapa beratnya tanggung jawab untuk ketempatan yang namanya tabut perjanjian. Tapi Obed Edom sudah bisa melakukan bagiannya yang luar biasa, sudah kami kasih. Kemudian Obed Edom telah meninggalkan hidup lamanya, ya, meninggalkan hidup lamanya. Dikatakan Obed Edom budak dosa. Dan sejak dia mengambil keputusan untuk memelihara yang namanya tabut perjanjian, memelihara kehadiran Tuhan, saudara kami kasih, kehadiran Tuhan itu tidak bisa bersatu dengan dosa. Maka mau tidak mau dia meninggalkan hidup lamanya dan mengikuti jalan Tuhan. Meninggalkan hidup lama dari budak dosa menjadi hamba kebenaran. Oh, luar biasa. Inilah Obed Edom. Kemudian dengan Obed Edom ini menjaga hadirat Tuhan di dalam rumahnya dan di dalam hidupnya secara pribadi. Kenapa dia tahu? Karena tidak gampang untuk merawat yang namanya tabut perjanjian. Sangat terlalu kudus, terlalu suci, terlalu mulia. Sudah kami kasih, ini tidak bisa sembarangan sedemikian rupa. Tetapi oleh karena itu dia tahu di balik dia harus membayar harga itu. Dia tahu, sudah kami kasih, bahwa ketika dia menjaga hadirat Tuhan di dalam rumahnya, maka ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan. Luar biasa, ada harga yang dibayar, tetapi juga ada berkat yang akan diterima oleh Obed Edom. Luar biasa, sudah kami kasih. Apa kira-kira berkat yang diterima oleh Obed Edom? Dalam 3 bulan mezbah keluarga itu dipindahkan, ya. Tabut perjanjian itu ada di rumah Obed Edom. Ada beberapa berkat yang ia terima. Yang pertama, berkat rohani, ya, berkat rohani.
kita tahu, saudara kami, dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-5 dan ke-6, di sana kita menemukan tentang profesi seorang Obed-Edom. Siapa dia? Dia adalah penjaga pintu gerbang. Kalau penjaga pintu gerbang, kalau di Indonesia kira-kira apa, saudara? Satpam. Ya, hanya seorang satpam. Tidak masuk hitungan. Dari nol, orang yang tidak diperhitungkan. Tetapi setelah dia mengambil keputusan untuk menerima tabut perjanjian ada di rumahnya, sekalipun dia harus membayar banyak perkara di dalamnya, dia diubahkan dari penjaga pintu gerbang menjadi pemimpin praise and worship, pemimpin pujian dan penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Dari sosok yang tadinya adalah memburu hawa nafsu pribadi, sekarang diubah dia memburu hadirat Tuhan. Oleh karena dia memburu hadirat Tuhan, rohnya diperbaharui. Dia tidak lagi mencari katakanlah berkat-berkat yang lain kecuali dia mencari hadirat Tuhan. Dan dia tahu dia sedang mencari hadirat Tuhan, artinya dia sedang mencari sumber berkat, sumber pertolongan. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah yang dilakukan oleh Obed-Edom. Dia mengutamakan kerajaan Allah, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, menempatkan Tuhan Yesus di tengah-tengah rumahnya. Karena tabut perjanjian adalah lambang kehadiran Tuhan di dalam rumah kita, di dalam hidup pribadi kita, di tengah-tengah manapun kita berada. Saat kita mencari Tuhan, disitulah tabut perjanjian boleh dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, yang pertama berkat jasmani, yang kedua adalah berkat rohani, ya, berkat rohani. Saya percaya kalau saudara memperhatikan hidup rohani saudara, saudara memperhatikan hidup persekutuanmu dengan Tuhan, saudara lebih mengutamakan mencari Tuhan lebih dahulu, maka berkat jasmani itu bonus berkat yang lainnya, ya. Berkat jasmaninya apa, saudara yang kami kasih di dalam Tuhan? Kalau kita lihat ya di dalam Alkitab yang ada, jadi Obed-Edom dari penjaga pintu tabut perjanjian, saudara yang kasih, dalam kesempatan yang ada Obed-Edom itu naik, bahkan jabatannya ditambahkan lagi, dia menjadi kepala bagian perlengkapan untuk kebutuhan raja. Kalau boleh dikatakan kepala bulog raja. Dan ini satu berkat di mana gajinya tinggi, fasilitasnya oke, segala sesuatu yang sifatnya jasmani yang dicari oleh penyuruh ada semuanya. Bayangkan saudara, kepala bulog, kepala perlengkapan dari apa? Dari penjaga pintu gerbang, Tuhan ubahkan, Tuhan angkat menjadi kepala bulog untuk Raja Daud. Ini hal yang luar biasa, berkat yang luar biasa, berkelimpahan di dalam Tuhan. Oh, luar biasa kami kasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan yang mengangkatnya, tidak ada yang bisa menurunkannya. Amin. Ya. Oleh karena itu kami kasih, promosi itu datangnya daripada Tuhan. Tidak perlu kita mempromosikan apalagi sikut kanan, sikut kiri, ya, jegal kanan, jegal kiri bagi anak Tuhan. Jangan. Itu tidak penting. Engkau cukup fokus mencari Tuhan, maka engkau akan dapat promosi dari Tuhan. Seperti Obed-Edom, dia fokus untuk menjaga tabut perjanjian di rumahnya, menjaga hadirat Tuhan, dan ia diberkati luar biasa. Kemudian selanjutnya yang kami kasih di dalam Tuhan, ya, adalah berkat generasi ke generasi. Jadi Tuhan memberkati generasi ke generasi. Nah, dalam 1 Tawarik pasal yang ke-26 ayat 8, di situ kita menemukan Obed-Edom itu memiliki 8 anak. Ya, 8 anak, dan 8 anak yang ia miliki, saudara kami kasih, semua adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang cakap di bidangnya masing-masing. 8 anak itu hebat semuanya.
Kenapa? Karena Obed Edom telah mewariskan, yaitu warisan iman yang luar biasa, untuk menggantungkan dirinya kepada Tuhan, sehingga anak-anaknya mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dan anak-anak itu menjadi sangat berhasil, luar biasa. Salah satu daripada anak Obed Edom adalah yang bernama Semaya. Dia adalah pemegang pemerintahan di Buaknya atau di wilayahnya, satu tempat yang cukup besar. Dia sebagai kepalanya. Bukan hanya itu saja, tetapi generasi demi generasi dari 8 itu ada kerabat-kerabat yang lainnya diberkati sampai jumlahnya ada 62 orang yang dipakai di dalam pemerintahan Raja Daud. Wih, dahsyat ya. Dahsyat sekali. Kenapa? Karena Obed Edom dia memperhatikan tentang rumah Tuhan, memperhatikan tentang kehadiran Tuhan di dalam rumahnya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, maka genaplah firman Tuhan yang berkata, orang yang hidupnya takut akan Tuhan, maka anak cucunya akan perkasa di bumi. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Oh, luar biasa, anak cucunya akan perkasa di bumi. Perjuangan saudara sebagai orang tua itu akan diperhitungkan untuk anak-anak kita. Kemudian bagian yang keempat, berkat Obed Edom sudah kami kasih ya. Ia mewarisi bukan hanya berkat-berkat jasmani, tapi dia juga mewarisi iman dan ketaatan kepada Tuhan. Ya, mewarisi hal sifatnya jasmani, puji Tuhan kalau kita bisa ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tetapi itu bisa habis, cepat habis. Tapi kalau kita mewarisi hidup dalam takut akan Tuhan, itu akan bisa menjadi satu alat untuk anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Tetapi Obed Edom mewarisi dua-duanya. Dia mewariskan segala sesuatu yang sifatnya jasmani ya, karena dia hidup dalam kelimpahan berkat Tuhan, dan juga mewarisi iman dan ketaatan kepada Tuhan. Saudara kami kasih. Nah, begitu mendengar Obed Edom itu diberkati oleh Tuhan dalam 3 bulan, saudara kami kasih, Raja Daud mendengar, segera Raja Daud itu nggak pintar, nggak bodoh juga. Wah, ini kalau lama-lama di sana Obed Edom bisa kaya raya, saya malah nggak bisa apa-apa, saudara. Lalu Daud pun berpikir untuk apa? Dia pun segera memindahkan dari Obed Edom menuju ke Yerusalem yang adalah pusat pemerintahan Raja Daud. Raja Daud pun memperlakukan yang sangat terhormat terhadap tabut perjanjian. Luar biasa kami kasih. Kalau coba kita lihat sedikit apa yang dilakukan oleh Daud dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-13 ya. Ayat yang ke-13. Nah, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Perhatikan baik-baik. Waktu tabut perjanjian diangkat, setiap 6 langkah, saudara, Raja Daud mempersembahkan apa tadi? Firman Tuhan berkata, seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Wih, ini korban yang sangat besar. Dan bukan hanya itu saja, tapi Daud juga dia tidak menjaga image untuk dia datang kepada Tuhan. Dikatakan dia menari-nari memuji, tidak memikirkan bahwa dia adalah seorang raja. Yang penting Tuhan disukacitakan. Oh, dahsyat, luar biasa. Saya mencoba mencatat apa yang dikorbankan oleh Daud demi menghargai yang namanya tabut perjanjian. Karena itu lambang kehadiran Tuhan. Jarak dari Kiryat Yerim ke Yerusalem itu 17,6 km. 17,6 km. Nah, kalau 6 langkah dia mempersembahkan, saya menggambarkan 6 langkah itu kurang lebih sekitar 3 meter ya. Kalau 1 langkah itu ada setengah meter. Itu saya hitung 3 meter. Nah, kalau saya hitung itu jumlahnya ada 566,7 lembu gemukan dan anak lembu. Jumlahnya segitu. Ya, kalau ini dikalikan 2 menjadi 10
11.334 ekor. Tadi sempat saya ngobrol-ngobrol, berapa itu kurang lebih harga satu lembu atau sapi. Kurang lebihnya, kalau ini katakan lembunya bukan lembu yang kurus ya, tapi lembu yang gemuk, yang masih segar ya, dikatakan sini kurang lebihnya itu kurang lebih kita anggap aja paling rendah 20 juta. 20 juta kali sekian ekor, saya menuliskan kurang lebih hampir 46 miliar sudah kami kasih untuk menempuh perjalanan 17,6 kilometer. Belum lagi korban-korban yang lain yang tidak tercatat di dalam Alkitab sudah kami kasih di dalam Tuhan. Kenapa demikian? Daud rela berkorban karena dia tahu di dalam tabut perjanjian ada hadirat Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa. Demikian juga Ibu Bapak yang kami kasih, kalau kita memperhatikan tabut perjanjian kita mengundang hadirat Tuhan setiap hari, membuat mezbah kita setiap hari, memang ada harga yang harus kita bayar. Ada yang pagi-pagi harus bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi, sudah yang lain masih tidur, sudah bangun, memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Ini sebuah pengorbanan. Ataupun korban-korban yang lain sudah capek, lelah, sudah harus tetap datang untuk mencari hadirat Tuhan, harus membaca Alkitab. Ini juga sebuah pengorbanan. Mungkin kita tidak bisa korban seperti yang Daud korbankan. Setidaknya ada satu pengorbanan untuk menghargai, untuk membentuk atmosfer kerajaan Tuhan ada di rumah saudara dan saya. Amin. Supaya Tuhan memelihati dalam setiap kehidupan kita. Saudara, corona mengajarkan kepada kita banyak hal. Ya, mengajarkan kita dalam kebersihan, mengajarkan kita untuk bisa kesatuan dalam rumah tangga, mengajarkan kita untuk kita mengekang diri dari kebiasaan. Biasanya kita mungkin jalan-jalan ceng-ceng ke sana kemari, makan itu kita mau tidak mau harus ada di rumah dan sebagainya. Termasuk juga mengajarkan secara rohani. Untuk apa? Biasanya kita mungkin menggantungkan iman kita kepada gereja. Kita datang mencari Tuhan, mencari hamba Tuhan, ada dengar firman Tuhan. Tapi kali ini saudara harus mencari hadirat Tuhan secara pribadi. Di rumah saudara sudah bangun yang namanya tabut perjanjian itu. Kehadiran Tuhan engkau pelihara di dalamnya. Supaya apa? Engkau diberkati oleh Tuhan. Seperti Obed-Edom. 3 bulan diberkati luar biasa. Sudah kami kasih. Kalau kita tidak tahu baru berapa lama ya. Belum sampai 3 bulan kan? Ya, belum sampai 3 bulan. Ya, saya nggak ngerti apakah harus 3 bulan seperti Obed-Edom ya, atau yang lain kita nggak ngerti. Tapi intinya sudah kami kasih, berapa lama kita nggak ngerti. Tapi ini sebuah latihan saudara mendisiplin iman secara pribadi dengan Tuhan. Saudara sedang mencari secara pribadi dengan Tuhan. Bukan lagi menggantungkan gereja, bukan lagi menggantungkan pendeta, bukan lagi menggantungkan rekan-rekan seiman kita, bukan menggantungkan keramaian kita, tetapi engkau sedang mencari hadirat Tuhan secara pribadi seperti Obed-Edom yang dia sedang mencari hadirat Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan kita kesempatan ini yang sudah kami kasih di dalam Tuhan, mari kita perhatikan baik-baik. Kita terus tetaplah semangat mengundang hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Doa, pujian, penyembahan. Saya ingatkan, hadirat Tuhan tidak ditentukan oleh jumlah. Amin. Hadirat Tuhan ditentukan oleh keterbukaan hati kita kepada Tuhan. Seperti Obed-Edom, dia tabut perjanjian, kehadiran Tuhan dipelihara, persekutuan dengan Tuhan engkau pelihara dengan baik. Mungkin bosan, iya bosan, tapi itu harga yang harus kita bayar sementara ini. Yang kedua, orang-orang yang berani bayar harga, memburu hadirat Tuhan, terima berkat dobel. Amin. Orang-orang yang berani membayar harganya, ya, akan terima berkat dobel Tuhan. Jasmani, rohani, sampai generasi kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, hadirkan Tuhan dalam setiap lini-lini kehidupan kita. Bawa tabut perjanjian itu kemana saudara berada, ya. Rumah tangga, pekerjaan, usaha, pendidikan kita, rancangan masa depan kita bawa kepada Tuhan. Pasti kita akan mengalami kesuksesan yang daripada Tuhan. Dan yang keempat, ya, dikatakan Tuhan sanggup
membalikkan keadaan kita from zero to hero. Dari nol kita tidak punya apa-apa, seperti Ebed Edom bisa diberkati luar biasa. Kenapa? Menghargai hadirat Tuhan. Tetap semangat, tetap berjuang. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Mari ibu bapak yang kami kasih dalam Tuhan untuk merespon kepada firman Tuhan. Sebagaimana Ebed Edom yang mengawali dari nol, akhirnya dia menjadi pemenang. Sosok yang diberkati oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu pujian bersama kepada Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita katakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin ya Roh Kudus. Ku rasakan, sembah Dia, muliakan Dia, bawa hatimu kepada Tuhan. Aku Bapa, penuhiku Tuhan, ku rindu selalu, selalu. Inilah Tuhan kerinduan kami untuk memburu hadirat-Mu seperti Obed Edom. Haleluya Jesus. Dikasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan hadirat-Mu Tuhan. Oh Yesus, biarlah hadirat-Mu Tuhan ada di rumah setiap umat Tuhan, ada di setiap kita masing-masing, ada di pekerjaan kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha kami Tuhan, sekolah kami. Haleluya. Selalu Tuhan, mari Kau berkati dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu.
sembah. Haleluya. Kirala ramaya rala ramaya rala ramaya rala namo. Yesus Tuhan, Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Irala ramaya rama sekenaya rala 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 ramaya rala. Bangun manusia rohmu. Terus kau bangun manusia rohmu. Sembah, berbahasa roh, cari hadirat Tuhan. Undang tabut Tuhan, hadirat Tuhan ada di rumahmu, supaya kau diberkati seperti Obed Edom diberkati. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan, kami berterima kasih anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Kalau saat pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu saat pagi hari ini. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Sebenarnya Tuhan, bila firman Tuhan itu tidak akan lalu dengan begitu saja, tapi bila kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini boleh tertanam di dalam setiap hati umat-umat Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di JKI Solo Gracia, sehingga jemaat-jemaat Tuhan JKI Solo Gracia, jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati saat pagi hari ini. Tuhan, Engkau pakai terus hamba-Mu dengan luar biasa. Tuhan, urapi hamba-Mu, pengurapan daripada Tuhan supaya mengalir kepada hamba-Mu, agar supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu tidak akan lalu dengan begitu saja, tapi kami percaya ada banyak jiwa-jiwa datang bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka secara pribadi, lepas pribadi. Biarlah setiap umat-umat Tuhan, keluarga besar JKI Solo Gracia, setiap keluarga lepas keluarga ada persekutuan dengan Tuhan, ada mesbah keluarga lepas keluarga, agar supaya terjadi seperti keluarga Obed Edom, dan terjadi juga kepada setiap keluarga yang ada di JKI Solo Gracia. Sebab janji Tuhan itu akan terjadi ketika setiap umat-umat Tuhan datang bersekutu dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami memberkati bangsa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, curahkan hujan pertobatan di bangsa Indonesia ini, agar supaya bangsa Indonesia ini dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa datang bertobat, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka secara pribadi, lepas pribadi. Dan Tuhan, kami berdoa agar supaya setiap orang-orang yang sakit, yang ada di rumah sakit, bahkan yang ada di rumah, biarlah tangan Tuhan yang berlubang paku Tuhan ulurkan, dan Tuhan jamah angkat segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan itu sangatlah mudah. Terima kasih Tuhan. Segala puji hormat kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Tuhan berkati Pujang Gading dan sekitarnya. Tuhan berkati setiap kebun Adi, kebun Penny, kebun Subur, bahkan di mana ada anak-anak Tuhan, kami percaya di situ ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Sudah jemaat, saya undang bangkit berdiri. Yang ada di rumah, angkat tangan kita kepada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada, dan Tuhan melindungi mereka semua, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada mereka semua dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan dan memberikan kasih karunia daripada Tuhan.
Kini pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Tuhan berkati keluarga jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan memberkati seluruh umat-umat Tuhan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera selalu menyertai kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga besar JKI Sola Gracia. Hari ini saya akan menyampaikan pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk minggu depan, WL oleh Ibu Ferry Salima, Singer oleh Ibu Tanto dan juga Ibu Catur, kemudian multimedia oleh Saudara Dimas dan lighting oleh Saudara Steven. Pemain musik, keyboard oleh Saudara Peter, drummer oleh Mas Tulus, gitar oleh Bapak Adi, dan bass oleh Bapak Teguh. Doa syafaat akan didoakan oleh Bapak Ferry dan pembawa firman oleh Pastor Natana. Jangan lupa untuk tetap melaksanakan doa rantai yang sudah Bapak Ibu tentukan. Sekian dari saya, semoga memberkati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.